Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kita dari kelompok 4 Studi Kebantenan. Perkenalkan, nama saya Salvi Melina Sari. Nama saya Spira Pianggraini. Nama saya Risma Fitra Pertiani. Nama saya Silmi Salsabila. Jadi kita di sini akan mengerjakan tugas UAS Studi Kebantenan yang diampu oleh Bapak Adi Sufaryogi. Jadinya kita akan menceritakan tentang sejarah Masjid Ats-Tsaurah yang berada di Kota Serang. Dadah, stay tune ya. Jadi teman-teman, masjid ini dibangun pada tahun 1870 sampai 1888. Nah, masjid ini dibangun dulunya tanpa adanya menara. Jadi teman-teman, penambahan menara baru dilakukan pada tahun 1956 di bawah kepemimpinan Bapak Aib Usman, Ki Haji Sokhari dan lainnya pengurus tokoh yang berkaitan dengan masjid itu. Menara tersebut menjadi elemen baru yang menambah karakter bangunan masjid yang sebelumnya lebih tradisional, arsitektur Jawa tanpa menara. Bentuk dan arsitektur menara digambarkan sebagai berbentuk heksagonal atau segi 6 dengan 3 undakan di bagian tengah dan atap limasan dengan hiasan tradisional memoro khas Banten. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat pemasangan pengeras suara untuk kumandang azan. Menara juga berfungsi simbolik sebagai ikon masjid dan bagian dari identitas visual menjadi di lingkungan kota. Fungsi dan maknanya yaitu secara fungsional, menara memungkinkan suara azan terdengar lebih meluas, memenuhi fungsi panggilan ibadah. Secara simbolik, penambahan menara pada tahun 1956 menandakan perkembangan masjid dari bangunan sederhana menjadi landmark kota, memperkuat citra masjid sebagai pusat kegiatan umat dan sosial. Keberadaan menara juga dapat dianggap sebagai bagian dari simbol perjuangan umat Islam di Serang dalam konteks sosial kultural. Nama Masjid Agung Ats-Tsaurah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya perjuangan. Nah, nama ini itu diberikan pada tahun 1974. Masjid ini awalnya dikenal dengan nama Masjid Pegantungan pada tahun 1968. Nama Ats-Tsaurah resmi diberikan pada masa Bupati Letkol H. Suwandi sebagai penanda semangat yang mencerminkan semangat juang masyarakat Banten dalam memperjuangkan nilai agama dan kemerdekaan. Nama ini resmi disematkan pada tahun 1974 menggantikan nama lama masjid ini. Makna ini dipilih untuk menegaskan peran masjid yang bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pergerakan sosial, keagamaan, dan simbol perlawanan masyarakat muslim terhadap penindasan pada masa kolonial. Pada tahun 1968, nama Ats-Tsaurah mulai digunakan dan dikenalkan pada era pemerintahan daerah pasca kemerdekaan sebagai penamaan ideologi, sedangkan pada tahun 1974 nama Ats-Tsaurah dicatat atau diresmikan secara administratif samaan dengan tahap penataan dan renovasi besar masjid. Nah, ada juga kesenian di Banten. Ada beberapa macam bentuk seni di Banten. Yang pertama itu ada debus, biasanya dengan unsur mistis, ya. Terus ada juga rampak beduk. Seni rampak beduk itu tarian dengan nabu beduk. Kesenian ini mencerminkan nilai-nilai spiritual, terus seni bela diri, dan seni atau kearifan lokal yang ada di Banten. Contohnya tuh kayak tadi video-video yang tadi ya guys. Oke. Nah, adapun makanan-makanan ciri khas yang ada di Banten seperti yang pertama ada kue jojorong. Kue jojorong adalah makanan khas Sunda yang berasal dari Pandeglang. Makanan ini berbahan dasar tepung beras dan santan kelapa yang bagian dalamnya diberikan gula aren. Tempat atau mangkuk kuehnya berbentuk segitiga dan terbuat dari daun pisang. Nah, makanan ini bernama angen lada. Angen lada merupakan salah satu hidangan khas masyarakat Banten. Angen lada ini berasal dari dua kata. Angen lada berasal dari dua kata bahasa Sunda, yaitu angen yang berarti sayur atau sup dan lada yang berarti pedas. Angen lada dibuat dari daging sapi atau kerbau, dimasak perlahan dalam kuah berbumbu, daun salam, lengkuas, dan cabai. Makanan tradisional ini telah menjadi hidangan wajib bagi masyarakat, khususnya di daerah Pandeglang, terutama pada saat momen Lebaran. Kuliner ini diperkirakan sudah ada sejak masuknya agama Islam di Banten.
Nah, ini dia makanan terakhir. Makanan ini bernama sate bandeng. Sate bandeng ini dibuat dari ikan bandeng yang dihilangkan durinya. Dagingnya dibumbui dan dimasukkan kembali ke dalam kulitnya. Lalu, ditusuk atau dijepit tusukan tangkai bambu. Lalu setelah itu dibakar di atas bara api. Nah, di sini tuh ada TPU pemakaman penggantungan ya, di Masjid At-Tawra. Nah, di sini ada keluarga yang tanahnya itu dibangun, masjidnya itu dibangun sama keluarga yang mantan bupati. Nanti ada video-videonya ya. Nah, di sini juga ada keluarga besarnya mantan bupati yang membangun tanah dari ya. Nah, terus guys, di sini juga ada Syekh Haji Said. Dia itu sesepuh di Masjid At-Tawra ini. Nah, di TPU ini juga, ini TPU pemakaman umum. Iya ya, warga-warga Iya, yang ada di Serang. Iya. Jadi bukan hanya syekh-syekh dan yang punya ini aja. Iya.